Yuk, balik lagi podcast kalem bareng gue Bolong. Podcast kalem batch 9 anjir. Podcast kalem batch 9. Podcast kalem dengan narasumber yang baru dan dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh anjay. Jadi di sini gue biasa ngobrol sama temen gue. Kalau gue sebutin temen gue emang berarti bener-bener kenal anjing. Jadi doi cewek cuy. Cewek hobinya gambar. Cuman yang bikin bedanya doi gambarnya di tembok. Kalau lo searching di YouTube graffiti lo cari aja ya. Nah itu yang nggak ngerti ya. Yang belum ngerti graffiti lo cari aja di situ. Nah namanya sih nama nickname-nya Dak Joah ya. Iya, Dak Joah. Nama asli lu siapa sih, Dak Joah? Nama asli saya Ana ya. Ana. Ana siapa? Ada lah ya Ana, maksudnya Ana siapa gitu ya? Ana Frozen. Anjing, Ana Frozen. Absurd anjir. Oke, boleh. Nah, kenapa nickname lu Dak Joah, maksudnya artinya apa sih cuy? Dak Joah tuh lagu sebenarnya. Seriusan lu? Iya. Lagu apaan cuy? Ada boyband Korea gitu. Oke. Lagunya dulu Dak Joah. Terus kayak gue suka banget tuh pesen lagunya. Tapi lu nggak tahu, maksudnya literally lu nggak tahu itu artinya apaan? Tahu lah, gue. Artinya apa cuy? Gue tuh menghabiskan waktu mempelajari bahasa Korea di masa-masa SMA gue. Iya. Okay. Terus. Ntar dulu. Gue SMK. Oh, iya, lu SMK di Depok ya? Lenteng dong jatuhnya, gimana sih? Grafika cuy. Nyebutin merek nggak apa sih biar tenar. Desa Putra tapi iya, putri. Iya, tahu gue di situ. Desa Putra tuh. Nih kalau lo tahu Abeng situ kan sih, Abeng situ setahu gue sih. Hah, masa? Iya, setahu gue. Setahu gue Hervans. Itu kakak kelas gue. Oh iya. Siapa Hervan nama artinya? Herlambang ya? Herlambang. Iya. Adiknya juga. Setahu gue Abeng Hartertin. Jadi lu cari aja Abeng Hartertin tuh. Setahu gue di situ, dan soalnya masalahnya ada teman gue di percetakan yang kenal sama Abeng. Gue tanya, lu kenal Hartertin dari mana? Temen SMA gue. Oh, dia lulusan situ. Gitu cuy, intinya. Nah, enggak. Nih nama Dak Joah tuh sebenarnya kan lo tadi bilang tuh belajar tentang bahasa Korea. Nah, Dak Joah itu artinya apa cuy? Dak Joah tuh jelasnya apa ya? Cukup. Kalau bahasa Inggrisnya just right. Jadi enough gitu maksudnya. Iya. Oh. Inti dari si lagunya sendiri tuh si cowok yang si cowok tentu saja karena lagunya dinyanyiin boyband, pesannya dari cowok ke cewek kan. Jadi lo tuh nggak perlu make up, lo nggak perlu nambah apa lagi. Oh, seadanya. Lu udah sempurna kayak gitu aja. Terus gue yang kayak setelah memiliki insecurity yang cukup besar, terus mendengarkan lagu kayak gitu, gue juga pengen orang-orang punya dan mendapatkan pesan yang sama kayak gue saat mereka mempertanyakan apa yang gue tulis gitu. Oke, boleh. Berarti intinya cukup berarti cukup dalam artian cukup udah gitu apa gimana sih? Apa? Cukup apa ya? Oh, maksudnya cukup dalam pas, artian ya? pas lah ya. Iya. Anjing, tapi kenapa lu yang ngambil? Oh, karena judul lagunya ya. Judul lagunya. Cuma kemudian gue memiliki penyesalan bang. Nah itu dia maksud gue, gimana ya untuk masalah nickname kan ibaratnya lu mesti hati-hati dalam pemilihan nama ya. Iya. Dan ibaratnya nickname tuh udah kayak tato. Kalau misalnya tato lu cetak di tangan nggak bisa ganti. Iya cuy. Betul. Nah maksudnya terus lu penyesalannya kenapa tuh? Enggak, penyesalan gue adalah panjangnya ini maksudnya. Kayak gue anjing. Iya. Gue nggak bisa throw up. Oh iya. Gue pernah sekali tuh iseng throw up nih. Iya. Pas gue balik lagi besoknya anjing kurang 1 huruf. Ini berarti apa sih kita yang kalau misalnya diseleksi ya anjing. Jadi doi nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Kadang-kadang suka error dalam pengucapan huruf atau gimana sih. Anjing serius lu? Pernah. Ya kayak gue sih. Malu sih. DP udah ya. Untung throw up. Ini nggak bisa dibenerin gitu?
Nah metro up sih udah sekali jalan ya. Ya udahlah. Anjing. Terus yang kayak udah gue foto nih, maksudnya gue pengen kenang-kenangan kan nih. Iya. Paginya datang lagi tuh maksudnya kenang-kenangan di foto kan habis drop ya. Berarti lo pas udah kelar bikin PC itu lo gak nyadar? Enggak. Anjing. Sering tuh gue kayak gitu. Anjir. Mungkin lo terlalu mikirin finishingnya kali ya. Bener gak sih, bukan outline yang awal pertama kali lo bikin? Iya, gue kayak ini outline pertama kali udah kelar nih. Selesai. Gue selesain feel, tekstur, background dan akhirnya ada outline terakhir tuh. Gue kayak selesai di sini, saya kembali ya. Tapi salah ternyata, nggak bisa ya gitu. Terus gue kemudian susah. Kalau misalnya throw up, gue akhirnya menggunakan huruf biasa aja, alfabet, bukan pakai bahasa Korea. Terus gue nggak dak joah. Oh iya, apa dong? Joah doang. Anjing, ya. 4 huruf kan masuk akal. Masih nama gue, masih yang ditato di tubuh gue tuh. Iya. Tapi soalnya gini wis, jadi gini coy, gue juga dulu pernah sebagai pelaku graffiti ya. Karena sebenarnya tuh kalau milih nickname, feel untuk enak gambarnya tuh dari huruf pertama, cuy. Menurut lu huruf pertamanya dengan huruf D enak nggak lu bikin? Enggak, enakan J. Itu coy. Gue tuh kalau gue lihat ada graffiti artis luar ya, Softless apa terus short apa ya gue lupa, pokoknya SSS kayak keren aja gitu, anjing nih nama depannya huruf S kayak enak banget bikin. Nah kayak gitu tuh coy, yang bikin gimana ya, pertama kali bikin outline set kayaknya enak nih hurufnya gitu, flow hurufnya nggak mati gitu. Iya benar kan ada batang baru ada lengkungan. Iya di situ tuh susahnya. Iya sih, kalau J emang hidup sih karena dia kan ada itunya ya, cabang dia atas bawah. Iya, sekali jalan doang. Iya. Ya, lo udah terlanjur cuy, gimana anjing? Lu nyadar. Nasi sudah menjadi bubur ya. Tapi lo tetap pakai tuh. Misalnya kalau misalnya lo gambar bareng gitu. Dengan Tetep joah itu. Tetep ya. Iya sih udah. Karena lo emang tenarnya di situ sih, udah pada tahu biasanya nama lo. Dan memang pesannya itu kan. Iya sih. Kalau joah doang kayak apaan sih nih? Kurang sih meaningnya. Tapi masih suka gambar nggak sih lo belakangan ini? Dipukul mundur dari sebelum COVID lah. Berarti bulan-bulan 2019 akhir lah, September, Oktober sampai Desember lah gitu. Masih suka gambar nggak sih lo? 2019. Jarang banget. Udah jarang. 2019 pertengahan mungkin terakhir gue gambar, cuma yang kayak itu pun event. Enggak, akhir berarti kalau misalnya event, akhir Ladies on Wall 2019. Oh, oke. Tuh di mana tuh? Karawang. Anjing jauh banget. Oh parah. Jadi lu naik apa? Mobil lah. Naik bis. Oke. Itu kita kan kerja sama Kemendikbud. Oh, dibayar cuy? Dibayar. Oh, enggak, bukan dibayar, dibiayai. Enggak, kita nggak perlu dibayar, kita perlu dibiayai. Iya. Makan nggak perlu mikir lah, gitu coy. Baratnya. Nggak hemat-hemat kaleng kan jadinya. Oh, full karo. Seriusan lo? Iya. BTW kalengnya apaan? Oh, kaleng yang gue propose propan. Oh, propan. Oh iya, zaman dulu propan. Diton belum ada ya? Diton King yang baru tuh. Yang katanya enak. Belum ya? Apa Diton lo? 2019 soalnya setahu gue Diton udah nggak mungkin Rema kan, tapi gue propose tuh. Oh, lu propose kalengnya? Iya. Anjay. Gue sampai bolak-balik anjir, bawa proposal, presentasiin. Tapi kalau main kementerian pendidikan? Iya. Maksudnya kalau lu propose Rema gitu masuk akal nggak sih dengan budget yang segimana? Karena kan orangnya banyak, udah gitu gambarnya juga warna-warni, itu pasti kan cewek. Iya. Kemudian logikanya gini bang, setiap kali lo bikin proposal lo kasih harga paling mahal. Kalau ditawar lo nggak apa-apa. Karena kita memang tidak mengincar sponsorship dari luar Kemendikbud ya. Jadi kemudian aman kalau ngoper ke brand lain, kita pakai Diton. Lu ngomong propan gue kayak ngelos gitu. Kalau lu ngomong zebra gue ingat.
Iya, Propan Zebra cuy. Habis ngomong Propan gue Kan Zebra keluaran Propan cuy. Iya. Parah lu. Tapi kan gak detail banget gitu ingetnya. Iya Zebra yang ngeluarin siapa pakai ya? Zebra, Gitu. iya. Ya kayak lo aja tahu yang ngeluarin pilok siapa coba? Yang ngeluarin pilok kayak pilok Nippon Pen cuy. Nippon. Iya, lu gambar pakai pilok apa? Anjing pakai pilok anjing. Geblek. Oke, berarti lu Desember terakhir gambar ya? Desember maksudnya Desember kan ada event tadi lu bilang Karawang. Tuh Karawang kapan? September apa? September. Itu bener-bener last piece lu di 2019. Iya. Januari kan ada musibah banjir tuh, maksudnya kalau mundur Januari majuin dikit sebelum Covid. Itu belum gambar-gambar berarti. Belum. Pun kalau misalnya lu lagi ngepet banget gitu sendirian, belum. Tanpa ada event atau apapun, belum. Gimana ya, gue kenapa cuy? Di luar identitas pergrafitian gue ini, gue terikat ya. Terikat maksudnya? Kontra kerja. Oh iya sih. Kewajiban gue di luar tuh cukup banyak sehingga menjalani kehidupan pergrafitian ini agak cukup sulit ternyata. Tapi kan lu di circle-nya lumayan bagus ya, lu tumbuh. Maksudnya nggak ada yang ngajak lu gitu cuy? Oh, yang ngajak ada. Ayo gambar bareng Wis. Tapi lu nolak? Enggak. Jadi karena gue di Depok, tentu saja circle gue yang anak-anak Depok nih. Yeah. Terus karena udah lama yang gue kenal orangnya ini nih aja nih, kayak Delet, ada Roneo juga. Si Faifat ya siapa sih? Faifat, Arminain. Nah kalau gue ngajakin mereka gambar tuh mereka lebih mut-mutan daripada gue yang cewek. Jadi gue tuh ngikutin dia berarti. Gue tuh kalau ngajak harus jauh-jauh hari. Kalau pas hari H dibatalin ya gue harus gigit jari. Anjing baru udah beli ya. Gitu baik. Sebenarnya nggak beban-beban banget sih. Mereka tuh udah nandain gue gitu. Gue selalu gambar beli kaleng baru tapi selalu kesimpan balik. Jadi selalu ngestok gitu loh. Oh iya gue juga gitu sih. Maksudnya walaupun udah masih sisa sedikit pasti gue simpen sih buat nambahin nih berarti untuk gambar besoknya. Gitu sih. Main aman. Terus lu udah lulus belum sih? Kuliah. Iya. Masa SMK udah lulus. Belum. Seriusan lo? Dengan sangat malu saya mengatakan belum. Saya belum lulus. Mungkin yang dengerin gue kepo nih, Luis. Jadi lu sudah kuliah. Nyebut nama gue. Oh iya. Ana deh, sorry salah gue anjing. Ana Frozen. Jadi si Ana Frozen ini udah kuliah. Terus kuliah di mana kampus lu? Sebutin brand aja, siapa tuh jadi tenar kan. Emang udah tenar sih kampus lu. Kampus hijau ya. Green University. Iya. Anjing. Building future leader ya. Enggak, kalau misalnya anak-anak gaul Jakarta Timur nyebutnya University apa sih sebutnya negeri Jakarta State University. Iya apa State University of anjing itu sih. Itu nyebutnya kayak bule-bule. Iya. State University of Jakarta. UNJ anjing. Universitas Negeri Jakarta. Sejujurnya nama institusi pendidikan lo nggak boleh lo translate. Jadi itu tuh nggak legal juga. Masa sih? Nggak boleh. Enggak cuy, setahu gue emang bukan dia pernah bikin neon box atau apa yang gede tuh di depannya tuh dulu UNJ apa enggak ya? Apa perasaan gue doang? Enggak ya? Iya sama aja kayak UI nih. Iya. Dia kan nggak nge-translate diri jadi University of Indonesia. Dia Universitas Indonesia tetap di kancah internasional. Karena memang nama institusi pendidikan tidak boleh ditranslate. Oh, jadi nggak asal-asalan. Tadi apa State Jakarta? State University. Iya, sebenarnya itu nggak boleh. Iya itu. Cuman biar keren aja. Biar keren aja. Anjing. Sedih deh. Lu jurusan apaan? Nah di UNZ. Pendidikan. Seni rupa. Oh pendidikan seni rupa. Seni rupanya pelan. Biasanya seni rupanya yang kencang kan. Berarti jadi guru ini dong lu. Guru-guru lukis cuy. SPD kan pendidikan ya, setahu gua. Iya. Guru seni budaya lah. Kalau di sekolahan, Iya. Kalau di luar sekolahan mungkin itu kursus. Oh iya, bisa juga sih.
Dan itu jurusan lo ambil emang dari dasar lubuk hati yang paling dalam. Kenapa lo di situ ya? Kenapa lo nggak mencoba di interstudy gitu cuy? Yang notabene nyeni atau IKJ malah mungkin lah. Jangan disebutin, males gue. Interstudy lah. Kenapa lo di ini cuy? Jadi sejujurnya begini. Asik. Sejujurnya banget. Gue di grafika itu karena keinginan bokap gue. Oke. Ya. Gue di seni rupa pun keinginan bokap gue. Anjing serius lo? Iya. Lu tebak dong cita-cita gue aslinya apa? Cita-cita lu pasti pengen jadi dokter ya, Nak ya? Kagak. Kagak aja. Apaan cita-cita lu? Cita-cita gue jadi pramugari. Anjing. Malu loh gue nyebutnya sedikit malu nih. Pramugari. Sulit sih, Nak. Gak. Anjing, pramugari lu tahu lu mesti tinggi. Lu mesti apa ya? Rambutnya panjang lah. Anjir lah. Tai serius lu. Iya, cita-cita lu itu. Biar lu bisa keliling dunia gitu. Naif banget ya. Iya anjir, males banget. Enggak bang, jadi gini. Gue suka pesawat. Suka pesawat? Iya, gue suka pesawat dalam arti menaiki pesawat. Bukan jenisnya ya? Bukan pecinta gitu. Kayak otomotif gitu. Enggak, gue bukan pecinta kayak gitu. Lu suka naik pesawat? Iya, gue suka naik pesawat. Padahal gue gak pernah naik pesawat kan. Zaman dulu itu saat gue memiliki cita-cita itu. Terus kalau misalnya gue jadi pilot, kayak gue goblok, gak mungkin gue jadi teknisi pesawat. Gue nggak bisa naik pesawat ya. Gue nggak benerin dia di bengkel. Gue pikir apa yang bisa membuat gue naik ke atas pesawat pramugari. Terus ya udah, gue merasa gue nggak pinter. Terus kemampuan gue yang bisa gue kembangin adalah berbahasa. Iya. Kan aja. modalnya ngemeng sob kalau misalnya. Iya tahu gue ya. Cuma sekedar senyum ya. Maksud gue anjing lu gara-gara lu cuma notabene pengen terbang naik pesawat anjing ngapain capek-capek jadi pramugari, lu bisa jadi penumpangnya cuy. Iya, pada akhirnya kayaknya Tuhan tuh mendengar keluh kesah hambanya yang menyedihkan ini kan, karena demikian gitu. Gue mendapat bukan beberapa sih ya, adalah saat-saat gue mendapat kesempatan untuk naik pesawat. Iya. Tapi maksud gue, lo nyesel nggak? Maksudnya kan nggak keinginan lo untuk jadi pramugari itu pas masih bocah apa pas emang bertahan dari sampai sekarang gitu? Maksudnya aku pengen jadi pramugari ini dari SMP. Anjing serius. Nah terus kan lo nyesel dong berarti? Maksudnya apa emang udahlah emang jalan hidup gue bukan jadi pramugari, apa emang lo tetap nyimpan itu gitu di dalam lubuk hati lo? Gue menyimpan itu sebagai kenangan yang indah, dimana gue masih punya mimpi kan. Gila, gue pengen jadi pramugari biar naik pesawat. Anjing absurd dan bangsat. Coba pengen terbang. Enggak, gue tahu karena lo udah kenal gue selama ini, makanya lu ketawa mendengarnya. Iya anjing. Tidak kelihatan sama sekali. Anjing cita-cita jadi pramugari Lion Air lagi yang suka jatuh. Anjing kacau juga ya. Oke, kita lupain dulu pramugari ini. Pertanyaan nih, ini nih lebih ke apa ya? Ya gitu dah. Nah, ilmu lo, ntar dulu dah. Gue pengen nanya lagi untuk memastikan, make sure. Tapi lo hobi gambar kan jatuhnya karena lo udah berkecimpung terlalu dalam di dunia seni gini. Hobi gambar lo muncul. Emang sekarang hobi lo gambar kan? Atau apa? Sebagai profesi doang? Gue kerja gambar aja dah, cari aman gitu. Ini pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya. Gua tuh dari dulu memang suka gambar, tapi sekedar menggambar doang gitu loh. Kayak doodling iseng, lagi senggang gambar, di kelas lagi bosan gambar, karena tentu saja saya nyoret-nyoret doang gitu. Iya, saya murid yang sangat malas ya. Terus hobi gambar itu tidak terlalu gue miliki. Serius. Terus kemudian masuk si SMK gue ini cukup sulit, kayak psikotesnya, ada tes gambar segala macam. Terus itu gue latihan tuh
Latihan anjir. Seriusan lu? Latihan banget. Terus untuk SBMPTN gue masuk UNJ. Iya. Itu pun gue nonton video YouTube kayak, kan gue saat itu sedang bekerja di sebuah perusahaan Korea, perusahaan packaging di daerah Tangerang. Iya. Terus di Selasa istirahat gue lihat video orang gambar, karena bapak gue nyuruh gue tes kan, masa iya gue tes tapi gue nggak tahu apa-apa, sekalipun gue nggak niat lulus tuh. Abis itu gue mempelajari, pas gue mempelajari ternyata gue lulus SBMPTN kan, keajaiban banget emang nih. Iya. Udah gue lulus SBMPTN, pas gue masuk kuliah, ternyata gue memang harus bisa gambar. Kenapa cuy? Jadi ada nih salah satu oknum, salah satu teman sekelas gue. Jadi pas dia pertama kali kenalan, dia nanya, gambar kamu kayak apa, boleh lihat gak? Ternyata dia nanya itu ke semua orang. Dan lo tau apa, dia seleksi temennya berdasarkan gambar. Anjing seriusan? Iya. Cewek cowok cuy? Rahasia. Anjing, ada orang kayak gitu ya bangsat ya? Iya, gue kayak merasa tersisihkan secara kehidupan sosial gitu loh. Gue harus mengejar, ternyata gue nggak bisa diam-diam aja. Gue latihan gambar. Jadi terus. Kan gue di kafe juga ya. Nah ya, maksud gue kalau temen-temen gue lebih ke ini sih, nyari yang sama. Ibaratnya dulu basic kan gue gambar tengkorak ya. Nah temen gue ya ada, maksudnya kalau udah ketemu, wih gambar lu gini juga nih alirannya, wih gitu. Tapi yang temen lu ini lebih menseleksi, ibaratnya lebih seleksi gambar lu jelek atau apa alirannya sih? Enggak, dia nggak mengungkapkan apapun, tapi kan saat kemudian kelas mulai gitu kan kita bisa ngelihat karya-karya yang lain nih. Iya. Terus gue juga bisa memperhatikan dia tuh temennya siapa aja ya. Pas gue melakukan ini judgement gue pribadi ya, tapi menurut gue ini yang terjadi karena memang kebaca ya. Memang kebaca banget gue yang kayak anjing, emang gambarnya bagus, realis. Realis. Tapi kan anjing, gue bayangin dewasa ini di kehidupan modern kontemporer ini mengejar kesempurnaan itu tidak terlalu penting. Emang kita zaman Renaissance kan anjing, ada orang gitu bangsat. Ada. Fuck banget anjir. Memang tega. Kehidupan memang tega bang. Terus kalau misalnya dinilai nih gambarnya, misalnya dia teman gue ya, lo gambar lo gimana lo? Bagus nih, tos dong, anjing Taiwan nih, najis banget. Tapi gue eventually gue akrab dengan orang ini sampai detik ini. Seriusan lo? Iya. Karena kami sama-sama mencintai uang, kita pekerja keras. Tandeman kerja yang sangat baik dia tuh. Dia juga orangnya ulet dalam hal deadline ya gitu ya, apa gimana cuy? Ambisius akan memiliki banyak uangnya sama kayak gue. Seriusan lo? Iya. Alik. Aku tahu kamu akan mendengar ini, I love you. Oke. I love you. Berarti ntar lo emang. Berarti ilmu lo, nah itu berarti ilmu lo diciptain dari kampus berarti ya? Apa enggak? Pas SMK, bener kong? Pas lo masuk kampus, lo belajar di YouTube. Iya. Ntar lo yang lo pelajarin di YouTube apaan sih? Gambar kan banyak alirannya tuh. Iya, gue nyari SBMPTN nih ujiannya soalnya ngegambar apa, terus gue cari gambar suasana nih, gue cari suasana. Iya. Gambar suasana tuh gini. Ternyata ada pointers yang sebenarnya tersembunyi di balik paragraf gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh yang gue pelajarin. Iya. Berarti kayak tes ini ya, apa sih, psikotes aja. Iya. Oke. Kayak kemudian kuncinya gini nih, gue kemudian kan gue ngajar nih, gue ngajar di sekolahan, gue memberikan PKL gitu maksudnya? Iya, gue memberikan kisi-kisi bagaimana cara gue lolos SBMPTN dan lolos dong anjing bocah-bocahnya. Seriusan lo? Lolos. Ya gue pernah ngepoin Instastory SMA 6 ya. Iya. Anjing itu kan bocah-bocahnya brengsek. Sorry ya. Maksudnya ya anak-anak gaul gitu, gimana? Kok lo bisa menghandle dengan ketabahan lo? Apa emang lo ikutin gaya dia cuy? Apa gimana? Gue rada shock juga sih, maksudnya si Ana nih, apa namanya, kayaknya dia SMA 6 anjing gitu cuy. Kenapa lu bisa? Kan lu bisa di grafika tempat lu sih. Iya. Kenapa? Bisa
Dan notabene emang guru-gurunya kenal sama lu. Sebenarnya gue memiliki beberapa opsi sekolah lain yang menguntungkan buat gue, tapi karena ada hal yang menggantung gue di kampus. Tadinya gue dinyatakan tidak boleh magang. Oh gitu. Gue bolehnya magang semester depan. So, gue kayak ya udahlah bodo amat. Terus gue bleach rambut semua dan gue cat pink. Kenapa? Ya karena berarti gue punya 6 bulan free dong. Perkuliahan biasa, nggak punya kewajiban terlihat formal. Terus ternyata gue boleh. Pikiran lu ya? Tiba-tiba gue dinyatakan boleh. Kamu apply di sekolah ini. Lu berarti itu lu protes secara halus ya? Enggak protes secara halus. Dosennya yang tadi bilang kayak gitu, terus gue nggak apa-apa. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya semester depan. Jadi gue menerima kenyataan. Iya, berarti kan lu lowong di semester itu kan lu nggak apa-apain kan? Karena tugas lu ntar di semester depan kan? Dan lu akhirnya ngecat rambut lu kan? Iya. Terus akhirnya tiba-tiba lu disamperin dosen lu, ya udah kamu boleh. Enggak, dia bukan gimana? Tiba-tiba nyamperin, tiba-tiba ngecat gitu. Kamu bisa nih? Itu bang gara-gara. Oh itu bete sih gue pas awalnya. Terus gue mikir, kalau gue PKM sekarang, temennya nih masih teman seangkatan gue. Iya, paham. Gue mending teman seangkatan sih dari bawah. Iya. Itu masih aman. Iya. Kira lu enggak, maksudnya kenapa SMA 6 sih cuy? Emang bocah-bocahnya lu ngajar apa yang tadi lu bilang kalau di SMA sosial budaya? Seni budaya. Gue ngajar kelas 3 ya. Anjing, gokil yang udah keras kepala. Maksud gue bocah-bocah SMA bisa nangkep cuy? Apa emang materi-materinya nggak terlalu berat-berat gitu cuy? Gua secara akademis gue menjalankan semua protokol yang ada. Gue bikin kurikulum. Lu disuruh bikin itu? Enggak, gue bikin namanya bukan kurikulum, namanya silabus. Gue bikin silabus pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Iya. Yang waktu itu sempet nge-boom dan bermasalah itu kan. Udah gue bikin kayak gitu. Terus kemudian udah gue konsulkan, kemudian materi ini bisa dipakai. Gue kemudian ngajar dengan masih yang berdasarkan kurikulum dari 2012 nih. Gue ngajar di pertama kali gue masuk tuh, murid-murid gue nggak nyangka kalau gue tuh guru. Mereka awalnya kira gue murid pindahan. Iya. Ya ada kayak beberapa orang kemudian lu pakai sneakers sekali ya anjir. Gue pakai sneakers dan gue pakai gue pakai seragam pramuka. Anjir, terus. Ya gitu dah. Terus pas gue masuk, gue ngajar minggu pertama nggak bisa. Mereka nggak nganggep pelajaran ini penting karena mereka udah kelas 3. Mereka juga memiliki beban yang cukup berat. Gue sadar dan aware banget sih sama perbedaan generasi lah. Mana lagi mereka cukup sekolah yang prestigious ya. Jadi ada yang pulang sekolah bimbel, ada yang pulang sekolah dengan kegiatan lainnya. Terus gue simplify parah banget tugasnya supaya mereka bisa ngerjain tugas, ada wujudnya yang bisa gue laporin, tapi nilai mereka juga ada. Jadi kong kali kongnya gitu. Iya paham. Cuma mungkin beberapa nangkepnya, gila nih guru santai banget ngajarnya, bebannya ringan, atau bahkan ada yang bilang bebannya terlalu berat. Gue pernah ngasih tugas murid-murid gue datang ke pameran, terus mereka datang ke dialog. Pas gue lagi nongkrong di dialog sama teman-teman gue tuh, gue lagi ngebir gitu kan. Terus murid gue nyelonong 2 kanan ya. Tidak. Agak konyol tapi sih. Tapi keren sih cuy. Iya. Anjing. Itu pas masuk gimana? Awkward kali ya? Ngeliat lo apa kayak jadi jadi contoh nih asik kayu. Enggak juga sih. Ada kok salah satu murid yang ngedikte gitu. Kak, lo kan graffiti, coba dong tagging ya. Terus gue yang kayak gue cukup grogi loh. Terus gue coba tagging tapi kayak spidol kelasnya nggak asik. Terus yang kayak banyak faktor deh. Ya udahlah nih, ntar gue tagging deh gitu. Akhirnya gue beberapa kali mencoba membeli hati ya. Jadi pas lagi kelas udah selesai materi yang gue sampaikan, mereka
kan kurikulum 2013 tuh gitu, murid aktif, Oh gitu. guru cukup pasif. Jadi Oh, gue gitu. memberikan pengantar, mereka kembangkan, gue evaluasi. Oh gitu. Konsepnya gitu tuh. Oh 2013. Nah, terus pas lagi kayak gitu, sengaja tuh gue colokin HDMI, gue gambar pakai Wacom, Anjay. pamer. Iya. Oh, kakak ini gini. Iya terus. Mereka nggak manggil gue bu loh, mereka manggil gue kak. Terus ya udah, kadang Ada yang so tau nggak sih tentang graffiti pas lo gitu-gitu? enggak, kebetulan nggak ada. Oh, anak gaul semua sih. Iya. Main gitu-gituan. Iya. Mereka ada yang amazed pas gue lagi pakai Air Force One. Pakai apa? Air Force One. Anjas, iya. Iya, Lu jadi pernah. Air Force One Yang sweat lagi. ini dengan apa? Pakai rok kan? Pakai rok pramuka, jadi biar coklat semua. Konyol banget gak sih gue? Pakai kaos kaki nggak? Anjing gue jadi visual. Pakai semata kaki lah. Gaji tadi. Iya. Iya kayak pas gue SMK gak sih, kan gue sekolah Katolik. Iya. Ya kurang lebih gitulah tampilan gue sama. Terus ya udah. Terus paling konyolnya adalah salah satu murid gue tuh mengetahui hal yang tidak gue ketahui. Apaan cuy? Ternyata pacar gue tuh seangkatan mereka. Seriusan lo? Iya. Anak? Masih itu juga? Enggak, pacar gue tuh Lah anjing dikepoin cuy. hah? Dikepoin belum? Enggak, jadi si cowok gue update mereka udah temenan. Si murid gue kayaknya nih cewek gue tahu. Siapa? Anjing. Terus iya si guru gue ini. Tayang. Anjing ngaset. Aduh. Nah lu gimana tuh pas? Tapi doi nggak teriak pas di dalam Enggak. kelas kan? Songong banget tuh lo kayak gitu. Enggak teriak, dia nyamperin gitu. Kakak kenal sini ya? Kan jadi contoh namanya Budi Sutejo, gue Iya. manggil dia Sutejo, Budinya gue nggak panggil kan. Iya. Kakak kenal Budi ya? Budi yang mana? Budi Iya. Sutejo. Kamu kok kenal? Terus ditunjukin HP-nya, di screenshot sob. Beneran temennya? Iya. Ya Allah. Segini kayak, tapi cowok gue tuh Axel dan dia udah kuliah saat gue kenal dia. Gue nggak tahu umur dia berapa saat gue kenal dia. Oh. Beda 3 tahun. Apa sih itu selalu cuman emes aja gitu maksud gue masalah Murid tahu. murid tahu anjing. Tapi emang kalau maksudnya ya namanya murid kayak gitu pasti kepo lah dengan satu orang stranger masuk ke lingkungan dia yang terus mencolok banget. Guru mencolok pakai Air Force One anjir, ini guru penjaskes juga mana ada yang pakai gituan ibaratnya. Pasti itu apa kultural diplomasi yang gue lakukan. Gue tahu apa yang sengaja lo pakai atribut itu. gue pakai. Serius lo? Gue pakai Puma sweat. Lu Gue pakai sengaja Air Force berarti? One. Iya sengaja. Oh, oke. Kadang gue pakai Kodachi. Kayak kakak ini cukup ngikutin pergerakan sneakers ya. Oh, emang ada message di dalamnya. Ada message-nya. Kayak itu kultural diplomasi banget, dimana gue tahu kalau misalnya gue nggak memenangkan hati mereka, gue nggak bisa ngajar mereka. Oh, itu lu sempet pikirin? Nah, maksudnya pas lu di rumah atau gimana? Pasti kan jadi beban juga kan ibaratnya. Yang besok gue ngajar nih, gue takut anak yang gue ajarin gimana. Itu sempet jadi pikiran lu, makanya lu melakukan solusi itu apa gimana cuy? Apa itu tumbuh dengan sendirinya? Terus akhirnya lu mikir, oh ini cara diplomasi yang baik nih. Gue minggu pertama gue memperhatikan mereka ya. Dalam maksudnya ngeliatin gitu ya? Ngeliatin dari jauh. Oh, oke. Mereka style berpakaiannya wah. Parah sih ya. Mana? Sorry aja bang, kan orang Depok pinggiran. Iya. Kan enggak Paham gitu iya makanya pas ngeliat SMA kayak gitu. Gue nggak tahu SMA 6 itu sekolah yang populer. Seriusan lu? Gue nggak tahu sama sekali. Anjing. Gue cuma tahu dia deket Blok M, tempat gue biasa makan sushi. Gue taunya itu doang. Oke. Terus gue baru tahu tempat gue parkir namanya Gultik saat itu. Anjing. Jadi ntar lu FIA SMA 6 sebelahnya 70 ya? iya. Setahu gue Darbot lulusan 70 cuy.
Ya, dunia sempit. Dunia sempit. Semua. Oke, lo berarti baru tahu ya yang sekolah yang lo. Iya. Tapi cara lo gokil juga sih, nah. Maksud gue mungkin itu bisa jadi contoh buat yang di bawah lo atau gue yang jurusannya pendidikan sih. Enggak, mereka pedagogik banget. Oh, tergantung ya. Iya, kadang ada orang yang tulus dari hati ingin mengajar dan dia benar-benar terlihat dan menjadi seorang pengajar. Pendekatan kayak gitu tuh kadang nggak cocok sama mereka. Oh gitu? Iya. Tapi terkadang gini cuy, ada anak-anak misalnya beneran ini kejadian banget. Temen gue dulu pas gue SMA, jadi ada anak UNJ juga. Gue lupa ngajar apa di kelas sebelah gue dah. Nah temen gue emang bocah Britpop banget dan ngebaca nih. Ini orangnya pakai celana nggak straight gitu, ditembak. Mas, lu dengerinnya Radiohead, Arctic Monkey gitu-gitu ya? Iya, jadi masuk kayak gitu cuy. Maksudnya emang terkadang anak-anak kritis juga tanpa kita sadari gitu. Iya sih. Gitu cuy, beratnya. Itu yang gue manfaatkan dengan gue menggunakan sneakers kan. Iya. Nggak apa-apa juga sih, layak aja kan. Ibaratnya biar mereka nempel juga ilmunya sih. Mesti percuma juga kalau lu ngocek tapi zero, dia nggak ngerti segala macem. Akhirnya ada zero-zeronya juga. Ada yang tidak memasukkan ke hati, ke kuping. Masuk kuping nih, masuk kuping kanan, mentol. Anjing. Gak lewat ke kiri, ke kiri masih lewat. Ditolak aja, forbidden aja bangsat. Kacau juga ya. Gitu lah. Ya tapi apa namanya? Lu bersyukur lah itu udah lu lewatin ya? Atau emang momen itu lu kangenin gitu ya? Gimana sih? Gua menyukai murid-murid gua. Oke. BTW lu berarti ngajar semua kelas dong? Satu angkatan kan ya? Satu angkatan tapi yang IPS doang. Oh IPS, oke iyalah. Oh iya. Oke, iya. Berarti hampir semua angkatan kelas 3 IPS kenal lu tahun berapa? Lu PKL sih? Berapa ya? 2019. Mereka temenan juga di sosial media malu? Kenal. Oh iya. Temenan juga. Ya, bagus sih, maksudnya berarti lu lebih berhati-hati dalam memposting. Apa adanya? Apa emang gue nggak pernah yang macam-macam posting? Gitu. Gue pernah sekali keceplosan. Gue belum ngeh kalau udah ada yang follow gue. Terus lu ngapain? Kayak lagi minum. Oh shit man. Terus? Padahal gue minumnya Coca-Cola gitu. Tapi karena gue filterin Amer. Buat bercanda sebenarnya ngeros orang gitu, mancing-mancing buat ngajak gue gitu kan. Lu tau gak sih yang kayak di hari-hari tertentu nih, wah gue tahu nih. Contoh kayak si Army 9. Oh gue tahu nih Army 9 libur nih weekend. Kalau gue posting Amer hari Jumat, ntar Sabtunya dia ngajakin nih. Oh gitu. Iya. Bacain. Gue ngebacainnya gitu deh. Anggap saja begitu tuh. Iya ibaratnya. Kalau gue lagi makan pizza dan minum Coca-Cola, tapi gue bilang itu Amer dan ada yang percaya karena kena sinar matahari dan kena beberapa filter Instagram dia kelihatan merah. Terus si yang follow lo biasa aja? Yang follow gue biasa aja, tapi pas di kelas, oh kakaknya kemarin minum, seriusan lo? Iya. Anjing. Tapi yang kayak ya udahlah. Gue mencoba untuk hidup lurus gitu bang. Iya. Gue nggak mengurusin hubungan lagi. Gue nggak ngurusin hidup mereka dan gue berharap mereka nggak ngurusin hidup gue. Iya sekedar lewat lah. Iya. Gue bahkan keberadaan gue tuh nggak begitu berarti gitu loh di persekolahan mereka. Pengenin itu dalam benak lo kan. Iya. Ya kita nggak tahu cuy pemikiran anak-anak bocah. Maksudnya kayak gimana sih? Apakah mereka bakal nginget gue iya cuy aja, gitu? Nah, kan atau gimana sampai sekarang ngepoin anjir. Kacau juga sih. Cuman gini nih gue pengen nanya nih lebih ke grafitian. Bokap nyokap tahu lu demen gambar di tembok? Nah, tahu. Seriusan lu? Terus tapi pertanyaan maksud gue pas pertama kali misalnya lu kan pamit mau kemana, mau gambar apa, terus atau sekedar mau gambar ya udah apa detail gitu terus gambar apa, gambar di tembok bla bla bla, ngapain?
cuy? Bapak gue orang IKJ. Oh, bokap lu lulusan IKJ? Iya. Karena Terus nyokap gue udah pacaran semenjak bapak gue kuliah. Jadi biasa aja. Jadi udah tau lah kehidupannya. Iya. Dengan gue yang memiliki kamar di lantai atas kan, berarti gue turun tangga dengan tas berisi kaleng cat kan bunyi. Jadi mereka tahu lah gue turun mau gambar. Kalau gue bilang gue mau gambar, mereka tahu gue mau gambar apa. Iya paham, karena ini bunyi kaleng cat semprot. Tapi ada perbincangan gitu nggak, misalnya suatu saat gitu pas lagi makan bareng atau gimana? Ya namanya orang tua kan pasti kepo kan. Nggak ada. Enggak kepo. Seriusan lo? Bokap gue tahu terus kayak, gambarmu kayak gimana? Ada nih Instagram, gue kasih lihat. Iya. Terus kalau nyokap gue nggak sayang duit. Soalnya apa ya? Nyokap gue tuh ngasih gue uang saku itu. Pas buat makan dan bensin deh. Tapi kan di luar daripada itu gue banyak banget freelance gitu kan. Jadi gue menghidupi kehidupan persenian dan pertugas-tugasan gue tuh sendiri. Gokil. Nyokap lu juga pasti nanya sih duitnya. Ini anak duitnya dari mana ini? Bisa gambar segitu ya. Orang tua nggak tahu sih atau nggak harga kaleng aerosol seberapa, cuman ya jadi pertanyaan juga sih maksudnya. Ya tetap aja gitu setelah ngeliat jumlahnya banyak. Iya kan aneh. Pasti ini mahal. Gue pengen nanya banyak deh. Bekasan dari yang lu gambar lu bawa pulang lagi walaupun kosong ya? Apa lu buang di TKP? Kadang gua bawa pulang. Berarti jadi sampah nimbun nih berarti ya? Karena gue juga gitu coy. Tapi lama-lama makin pusing pala gua. Akhirnya ada tukang loak lewat nih, bang ambil aja. Disangka mau ditukar pakai duit kan? Dia bawa aja. Seneng gitu dia. Lu gimana lo? Kalau gue sejauh ini gue simpan masih gue simpan gitu. Pernah ada sekali ucapan teman sejurusan gue, dia pengen bikin patung dari kaleng. Jadi di saat dia pengen beraksi nih dengan patung kaleng ini, gue turunin nih. Asik, lumayan buang sampah. Enggak buang sampah, membantu mengurangi production cost-nya teman. Asik, iya. Care banget gak sih ya Allah. Tapi enggak ya? Zebra gitu apa, soalnya kalau yang gue simpan pasti yang kayak Montana gitu-gitu yang cere-cere mah bodo amat, kadang gue tinggalin tapi gue lobangin gitu biar nggak dipakai lagi. Iya gitu palingan sih. Biasanya gue patahin nozzle-nya atau enggak gue bolongin kayak lo. Iya. Kalau misalnya luggage gue udah kebanyakan gue nggak bawa, tapi gue dispose di tempat yang benar. Soalnya gue sedikit memiliki keresahan gambar gue dikotorin sama kaleng yang gue buang sembarangan. Lagi pula buang sampah sembarangan kan memang tidak baik. Iya. Jadi udah gue paketin nih rapi, udah gue hancur-hancurin juga, kalengnya udah gue bolongin, udah gue patahin nih, baru gue buang di kayak tempat sampah yang gede banget gitu. Iya, tong-tong gitu. Lu gitu. Iya. Berarti bawaan jadi enteng, tapi ya kadang lu bawa juga pulang ya. Kadang gue bawa pulang niat juga. Ya. Dan berisik tuh pasti tuh. Kalau udah kalengan kosong. Berarti bokap nyokap tahu kalau lu demen gambar di tembok. Oke. Nah, terkadang gua nggak tahu sih ya, maksudnya sifat lu gimana ya dalam-dalamnya. Lu ada iri nggak sih sama graffiti writer cewek ya? Iri, maksudnya iri dalam artian anjing nih orang nih bisa tenar nih, anjing nih orang gambarnya kok bisa bagus gini, gue pengen gitu. Atau apapun lah, anjing nih orang nih enak banget tenar gara-gara emang tajir nih makanya dia bisa beli pilok banyak atau gimana gitu. Pernah gak sih terlintas di pikiran lo gitu, Set? Kalau lagi nonton apa gitu? Kalau dalam penciptaan seni jatuhnya ya, penciptaan seni anjir. High class juga kita bahasanya akhirnya. Kalau secara penciptaan atau secara popularitas atau apa gitu, gue nggak memiliki keresahan atau kecemburuan kepada. Nggak memiliki. Enggak. Oke. Ya menurut gue punya pesan sendiri, tapi ada kalanya gue ngelihat kayak siapa ya, kayak Shane gitu atau Ayas. Kok mereka punya gaya ya? Oh, lebih ke situ. Gue nggak punya gaya, karena kan gue udah ceritain kan bagaimana awal mula gue gambar. Gue grinding banget tuh kalau misalnya main game tuh. Gue grinding habis-habisan untuk meraih poin tertentu, tapi
saat gue grinding, gue nggak tahu teman-teman gue tuh udah develop skill 1, skill 2, gue cuma grinding level aja gitu. Jadi gue merasa ketinggalan sebenarnya. Yang gue iriin dari orang-orang tuh gue ketinggalan. Kok gue nggak punya style ya? Kok gue kayak biasa aja gitu. Itu terjadi pas udah kelar gambar piece, misalnya udah kelar nih, mundur foto-foto terus celingak-celingak kiri kanan gitu ya, apa gimana tuh muncul cuy? Kadang gue ngeliat postingan mereka deh yang postingan ya. Ngeliat tapi postingan, kalau postingan nah kalau postingan sih gue liat gambarnya nih bagus, cuman gue pikir gue mesti lihat bener-bener gue kayak gitu coy, karena gue pernah ketipu sama satu adalah hasil karya orang. Gue lihat anjing keren banget, pas gue lihat anjing filternya nih parah banget gitu cuy. Karena pernah ketemu langsung juga gue tahu. Gue pernah melihat langsung mereka gambar, pernah gambar bareng, pernah itu juga kan kayak orang-orang pada kayak gini ya. Gue tuh bukan siapa-siapa kalau lagi gambar mereka gitu. Gue malu jadinya. Itu keirian gue tuh kayak gitu. Gue kepo deh, lo kalau gambar kayak gitu kan pasti lo ngeliat sketch kan entah di handphone itu. Terus juga telinga-telinga nggak sih lihat gambar lo? Enggak, gue selalu berpaku pada sketch gue. Walaupun akhirnya menyesali ya. Enggak, lo gak mencoba untuk terkadang gini juga nih coy. Mungkin kayak gue waktu dulu gue lihat nih, hanya sebelah gue keren banget. Ini gimana gue improve kayak gitu cuy. Nah, kenapa? Punya temen nih hari gue, si Faifat itu. Pernah dia ngajak gue gambar, Faifat, Roneo ngajak gue gambar. Terus pas gue gambar nih, gue bawa kaleng seadanya kan. Gue lagi nggak bercanda, nggak bercanda lagi, nggak belanja saat itu. Gue lagi nggak belanja. Ibaratnya warna-warnanya cuma seadanya. Terus si Roneo, nih background ini aja, sisanya improve gitu. Gue kayak, oke. Gue tentu saja gue mempelajari kesalahan gue sebelumnya. Gue sketch, gue pastiin hurufnya ada semua nih. Kan susunan bahasa Korea kan kiri kanan bawah. Iya, gue kadang pas lagi numpuk ke bawah nih kan ada yang ketumpuk 3 huruf. Nah, ketumpuk 3 huruf ini kadang ada yang kurang satu ornamen. BTW, lu nulis dak juga pakai huruf font kanji? Hangul. Apa namanya? Hangul. Pakai itu ya? Iya. Oh iya. Jadi orang ngeliatnya, enggak ini sama, enggak ini tuh kurang kutip di sini nih. Kayak kesalahannya tuh gitu, tapi orang nggak tahu cuy. Kalau native speaker yang ngeliat mah, Iya. Lu nggak pernah bikin kayak gitu pakai benar-benar Indonesia? Apa pernah sih? Lupa gue. Pernah kan ya? Pas lagi kemarin. Iya. Cuma itu doang sekali. Ya terus. Terus di tengah nggak punya bahan sama sekali, gue selain cat-cat yang gue bawa, si Faifat dateng nih. Asik. Kayak gue aja feelnya gitu. Akhirnya dicontohin, abis itu gue develop gitu. Makanya beberapa postingan gue ke belakang tuh gue nge-tag Faifat sama captionnya gue sengajain ancur-ancuran gitu. Ini nih hasil berguru gitu. Kayak sengaja mention gitu kan, biar ya lu tau lah di society kita kalau mirip-mirip dikit kan abis tuh dilibas. Iya sih benar. Jadi gue comelin aja sekalian, gue bilang gue tag orangnya, gue tag orangnya gitu. Dengan warna yang sama gak sih enggak ya? Dengan style yang sama. Dengan cara yang sama. Tapi dia ngasih tau caranya. Cuy, Faifat bukannya dia lebih ke main-main pinggir-pinggiran gitu ya, shading gitu. Iya, shading. Lu main gituin? Alik. Nah itu dia nih. Iya. Tentu saja. Dan lu belajar di TKP tuh? Iya. Anjing. Tunggu dulu. Tentu saja pada akhirnya beda. Oh iya, hasilnya. Iya. Sempurna dia kan. Kesempurnaan hanya milik Faifat. Anjing. Iya. Kemudian gue dapat nih logikanya. Tapi powernya gue nggak dapet. Gue belum biasa
dengan nahan pressure-nya segini. Kayak kemudian ngelos terus gue improve diapain biar nggak ketahuan. Tapi si private-nya tahu ini ngelos lo ya di sini Tutupnya gini nih, kayak udah ngedikte. Orang lain mungkin nggak ngeh, tapi si private-nya yang ngajarin gue tahu. Lucu ya? Anjing ya. Belajar di TKP. Tapi beruntung sih lo di circle yang membangun sih. Kalau gue bilang sih. Parah. Awal-awal gue graffiti juga gara-gara circle yang sangat membangun loh. Iya cuy. Pas gue maba tuh, ya orang bisa gambar, orang pada apa. Gue pengen nyoba media baru nih, media yang gak pernah gue pegang karena namanya juga kuliah kan. Kemudian gue ngeliat Dado Weki. Seru ya. Gambar pakai cat semprot gitu. Oh, awalnya itu. Iya, pertama-tama gue pernah tertarik watercolor gitu, tapi wah mahal. Skip dulu deh. Iya, watercolor yang proper mahal sih. Terus udah gue tertarik dengan cat semprot, gue cari toko di Depok. Ketemu tokonya Delet. Oh, White Wall. Ketemu tokonya Delet, gue sambangin nih. Oh, dia jual itu caps. Caps yang pack tuh. Sama gue udah caps Montana ya keluarannya apa bukan? Yang khusus bukan buat kayaknya yang dia kelompokin sendiri aja. Oh, bikin kelompokin sendiri ya. Yang buat caps dalam negeri lah ya ininya aerosolnya. Yang female. Kalau Montana kan yang tajam tuh. Iya, maksudnya yang buat oke. Kemudian itu gue dengan pikiran sistematis orang grafika ya. Gue jajarin kertas yang udah gue frame-framein, si capsnya gue jajarin. Terus abis itu gue ambil pulpen, gue nanya, Bang boleh tanya? Kenapa ya? Kan gue sangat formal gitu kan, namanya juga masih bawaan dulu kerja, dulu segala macam. Terus kayak, kalau ini nama capsnya apa? Akhirnya diruntutin tuh, disebutin sama dia yang gue tanya. Jadi kayak 20 caps yang gue taruh di HPS itu. Gue namain, terus keluarnya kayak apa? Ntar keluarnya, tengahnya kosong. Serius ini keluarnya gimana? Kalau ini keluarnya kecil. Ini anjing. Kalau level 2 lebih tebel daripada level 1. Itu Delet sampai segitunya. Dia jelasin ke gue, terus lu nanya-nanya gini doang, gambar aja deh sama gue. Akhirnya gue gambar. Jadi terima kasih Delet. Tapi emang Delet, gue nggak kenal sama dia, cuman yang narasumber gue yang temen gue yang pernah itu Nuki kenal juga sama Delet. Emang basic orang yang baik gitu dari si Delet itu sih. Itu dia ngajarin sampai segitunya ya anjing. Pokoknya memang lagi sepi. Iya, ada waktu jadinya cuy. Terus gue nanyanya tuh bener-bener nanya yang kayak gue pengen tahu cuy. Gue pengen tahu. Anjing. Kalau gue ditanya nama tuh, gue tidur gue ngerokok aja. Fuck, mendingan lu beli semua. Lu tes di rumah ya, cet. Hanya karena gue kayak gitu dulu ya. Gimana sih Bang, kalau lu dulu sekolah grafika mungkin lo mikir, iya sih, tools mana yang cocok untuk gue pakai di occasion mana, kan langsung sistematis kan. Iya. Namanya juga STM teknik. Iya. Jadi gue mencoba cara berpikir itu gue terapkan di di graffiti, ternyata nggak bisa. Dan untungnya lu ketemu sama orang yang tepat ya dia. Cool. Dari Delet ketemu Army9, ketemu Faivat, ketemu itu Tiga Rasi. Iya. Dan seterusnya. Gokil. Mungkin emang itu sih jalan lo. Mungkin kalau misalnya emang yang Maha Esa menghendaki lo jadi pramugari, misalnya pas di toko Delet tiba-tiba ketemu sama pramugari, akhirnya nempel ke pramugarinya cuy. Bener gak sih? Iya anjing. Mesti jauh banget gitu. Hal yang lo ingini akhirnya berarti lo secara nggak langsung mencintai apa yang lo lakuin nih. Ya jujur kan, maksudnya lo tulus ngelakuin. Bukan tulus apa ya? Nggak mungkin kan lo cuman sekedar pengen tenar terus lo terjun ke dunia graffiti. Pengen tenar tuh nggak ada di kamus gue Bang. Anjing. Apa ya? Gue karena lo introvert deh. Iya, gue tahu ya. Gak muluk-muluk gitu gue pengennya sebenarnya. Iya. Ya kayak orang ngomong, aduh gue pengen deh seterkenal si ini, gue pengen deh bisa di endorse si ini gitu. Nggak terlintas di pikiran lo ya. Gue pengen gue punya gambar ada stylenya kayak Kak Ayas.
Kayak Kak Ayas tuh strong banget dengan inking dia. Iya sih. Yang kayak gitu-gitu loh. Iya lu. Lu tapi masih karena hal itu lu mencoba explore nggak sih? Enggak. Sampai detik ini. Masih mencoba. Seriusan lu? Iya. Oh, tetap ngulik. Oh ya lu masih ini ya, lu sekarang pakai iPad juga ya? Wacom iPad. Iya. Gua mulai nyobain kan semua gitu. Atau emang lu belum ketemu jati diri dalam hal style lu cuy? Kayak gue emang belum ketemu deh. Soalnya gue menjalankannya prinsipnya gini aja. Gue tahu bahwa ini semua memang pilihan orang tua gue, bukan pilihan gue. Dari gue SMP pun semua jenjang yang gue jalani itu mau mereka. Tapi di satu sisi gue mikir kalau misalnya gue gak 100% menjalaninnya, ujung-ujungnya gue yang nyesel karena gue yang ngejalanin. Oh, paham gue. Samanya kayak lu sekolah terus lu bolos nih. Tapi pas nilai lo jelek, lo yang susah karena nilai lo jelek. Oh. Berarti ya, tapi ibaratnya dan pun jurusan yang bokap lu pengenin, maksudnya anak gua mesti seni juga nggak berat-berat amat ya, ibaratnya mungkin kalau bokap lu profesor matematika, lu agak susah untuk menyerap ilmu matematika, ibaratnya beban baru kan cuy. Sama sih lo. Iya, maksudnya kayak gitu. Dan kebetulan untuk di bidang seni kan beda gitu kan, yang bukan ilmu pasti gitu ibaratnya. Oke. Gitulah, kurang lebih. Oke. Oh iya nih. Nah, influence gini dah, kalau emang lo bingung influence dalam graffiti atau apa ya, influence lo dalam berseni. Kalau gue demen banget, gue gak tau ya, lo tau Basquiat gak sih? Tahu. Nah, gue demen dari, gue emang gak tau ya, pertama gue malah demen Warhol ya, cuman pas gue nonton film Basquiat, anjing nih orang ini banget nih. Nah, gitu. Itu dia bukan graffiti kan, dia lukis kan. Nah, iya. Influence lo dalam berkesenian dah, bukan dalam graffiti lah, berkesenian. Influence gue K-pop, oke. Kenapa cuy? Apa yang bikin lu dengerin K-pop atau apapun ya, atau artisnya, terus nyambungnya ke seni cuy? Relevansinya. K-pop tuh hawa baru ya, nuansa baru. Terus menurut gue fresh. Di tahun-tahun gue mengikutinya nih, kayak salah satunya si MV-nya Dokjua ini. Oh, warna-warna yang colorful, kayaknya lucu, imut kayak gitu. Oke, iya. Terus kemudian dari hal-hal kayak gitu, gue terpancing untuk mengoleksi album. Jadi gue mempelajari albumnya, kayaknya color swatch album ini bagus nih. Jadi gue ngambil influence gue dari artwork, dari hasil karya artis-artis K-pop. Intermezzo nih. Kan gue pernah ya ngobrol sama narasumber gue yang ngobrolin tentang musik, terus gue itu jual vinyl cuy. Gue tanya kan, yang beli vinyl siapa? K-pop. Hah? Serius lo? Lu berarti nyari vinyl tentang K-pop? Enggak, dia dengerin apapun. Hah? Seriusan lo? Dengerin apapun? Iya. Loh, kenapa? Karena dia ngikutin, misalnya ada artis K-pop siapa gitu, terus digging vinyl kan. Nah, makanya si fansnya ini yang notabene bisa kayak lo gitu, sampai beli kayak gitu-gitu. Nah, lo segitunya gak sih? Segitunya? Seriusan lo? Iya. Dan perbincangan gue gini waktu itu, pas banget nih kan, tentang masalah perkembangan musik zaman sekarang, tentang K-pop segala macam. Jadi nggak bisa disalahin juga anak-anak zaman sekarang, entah di bawah lo, entah di atas lo sedikit, pada demen K-pop, karena emang yang lagi ricuh di permusikan sekarang, tiba-tiba ya tadi lu bilang tuh ada hawa baru tuh, jebret, jadinya ya membooming gitu, jadi kayak ibaratnya suasana baru dah, kayak gitu sih maksud gua. Jadi gua pikir kan ada ya orang yang sensitif banget sama K-pop ya, terus harus bagaimana, terus ada yang bilang K-pop fansnya garis keras, emang bener sih, setahu gua
Nah, maksud gue nggak bisa disalahin juga karena perkembangannya munculnya sekarang. Kalau zaman pas gue J-pop cuy, Jepang-Jepangan gitu. Maksudnya, nah K-pop yang munculnya sama kayak gitu juga. Historinya kayak gitu sih, lebih ke gitu sih. Dan ya disambungin kayak tadi, kenapa lu influence-nya K-pop ya masuk akal juga sih gitu. Cuman emang ada unsur-unsur estetiknya juga. Ada. Banyak cuy. Banyak. Gue juga download sih K-pop, cuman kayak Sistar gitu anjing tai. Maksudnya emang untuk colorfulnya emang hidup sih. Beda sih cuy, kayak antara bule. Iya, jadi trend forecastingnya bule tapi dikemas dengan cara Asia gitu. Iya, kalau Jepang kan terlalu lebay ya. Paham gak sih lo? Iya. Kayak bukan yang gua ngecengin yang suka-suka Jepang atau gimana, cuman emang beda sih gitu. Iya, cara ngemas orang-orang memang selalu beda sih. Iya. Oh, lu berarti lu nyerap? Gue nyerap apa yang perlu gue serap. Pernah lu cuy misalnya dengerin video klip yang lebih ke visual kan ya? Lu dengerin siapa gitu, terus lu menciptakan suatu hasil karya, habis lu nonton video klip itu? Pernah. Seriusan? Iya. Tadi itu tugas akhir gue pernah hampir membuat animasi dari satu album artis yang gue suka nih. Konyol ya. Judulnya apaan anjing nanti? Gue menggunakan AR. Jadi itu loh AR tuh, aduh, gue takut nyebutnya salah, malu ya. Gak apa-apa, gue juga gak tahu cuy, maksudnya bentuk yang apa augmented reality itu loh, yang lo scan ntar di HP lo kelihatan. Oh iya. Atau kalau pakai kamera QR. Oh bukan QR ya? Beda. Bukan AR. Oh iya. Ya gitulah pokoknya. Okay. Atau apapun itu. Iya. Jadi ada sebuah album yang gue suka banget nih. Wah, nih album nih kalau gue visualisasikan, jadi di album ini dari satu lagu ini nih, punchline-nya nih dapet banget di sini nih. Jadi highlight lagunya. Nah, itu yang gue illustrate album yang full album 12 lagu gitu atau 10 lagu, gue ilustrasikan kayak gitu caranya dengan kemasan desain grafis. Tapi ntar dulu gitu kan kepo dah. Guys, teman-teman juga banyak kan ya yang demen K-pop ya? Pada ngerti gak sih liriknya? Ngerti, gue tuh bisa baca tulis loh. Apa itu liriknya? Hangul. Iya. Gue baca tulis dan mengerti tingkat beginner. Lu otodidak tuh? Otodidak. Anjing sampai segitunya ya. Terus karena otodidak, gue pernah memberanikan diri memperkenalkan diri gue nih, tapi salah ternyata yang gue sebut, dan dia ngakak parah banget. Abis itu dia mau benerin gue ke salah satu manajer gue. Oke. Jadi 18 tuh Sipbal. Bahasa Korea. Iya. Jadi gue memperkenalkan diri gue gitu. Annyeonghaseyo, Anaimnida, Chonen, Sipbalimda gitu. Padahal Sipbal tuh yang kayak lonte artinya. Lah anjing jauh banget bangsat. Kalau lu nyebut ini Happy Toastnya Sipbal itu 18. Kalau lu nyebut seorang individu Sipbal itu berarti lonte. Gitu loh. Anjing gitu ya. Nah, jadi terus abis dia ketawa heboh banget dia jelasin, "Oh enggak, bukan Sipbal. Yodot." "Oh, Yodot." Akhirnya gue mempelajari gitu. Gue tulis, gue baca. Iya. Kata ilmunya udah sekarang udah ini banget. Masih. Oh masih. Terus dosen gue tuh ada, tiba-tiba gue punya dosen orang Korea. Ngajar apaan sih? Ngajar seni kontemporer. Bener-bener dari Korea langsung? Iya. Alik. Enggak, orang Korea yang udah lama tinggal di Indo. Oke. Tapi dia orang Korea dan dia ngomong bahasa Korea. Kadang gue suka memantik dia untuk memulai percakapan bahasa Korea. Kadang dia yang memantik gue. Terus dia kayak, Anaya, jangan anyong-anyong doang, develop dong. Oh iya Bu, iya. Oh, alik. Saling membangun. Bisa pas gitu ya anjing. Iya, kayaknya memang Tuhan mendengar ya. Iya cuy, anjing. Terzolimi gue sebanyak dapat gue.
Gara-gara nggak bisa naik pesawat. Iya ini pramugari Gravity Korea ini juga itu sih parah tuh Alik. Nah gue pengen nanya nih ya, selama lo melakukan kegiatan Gravity pernah nggak sih lo ditangkap gitu sih? Ditangkap dalam artian bukan sama polisi ya, entah sama warga lokal sekitar yang wah lo ngapain gambar-gambar di properti gue gitu tuh. Belum. Mungkin karena gue cewek, respon masyarakat oke. Serius lo? Iya. Tapi pernah lu kan ya lu dan teman-teman lu kan emang bener-bener gambar pakai judul event gambar. Yang nggak pakai judul event gambar, entah lu gambar. Oh yang gue gambar sendirian. Iya, terus tiba-tiba disamperin. Pernah. Di mana sih? Di Juanda. Oh iya. Juanda, bukan itu ya? Bebas cuk. Bebas enggak, tetap aja ada akamsian. Oke. Gua tuh ya saya mengakui saya introvert. Oke. Terus gue takut kan kalau gue disamperin orang. Dengan gue takut itu, terus ternyata disamperin pun mereka juga catcalling gue. Oke. Gue sedikit terintimidasi. Lo mencoba lo diintimidasi. Iya, mereka kayak cewek gambar nih kayak gitu. Itu Alamsi kayak itu mamang udah semangat gitu loh di pinggir jalan lu nggak tahu lah. Itu lo malam. Emang siang-siang ditangkap beneran kalau siang-siang. Berarti lu pernah action malam ya? Ya iyalah. Oke, good. Ya, lanjut. Terus semenjak kejadian itu gua ditemenin. Tapi lu kelar. Lu sendirian tadi? Iya. Ya throw up lah. Ini yang terlintas di kepala lu apa? Jadi gua kan kalau tas punggung tuh kiri kanannya ada tempat botol minum. Iya. Yaudah gue siapin aja cat di situ. Okay. Kalau ada yang sepi nih hajar. Lu sempet ya kayak begitu ya, wild style ya? Terus setelah di catcalling gue takut. Iya. Yeah. Jadi gue selalu mengajak orang-orang yang rumahnya deket Juanda, Tiga Rasi tuh. Oh lu gitu. Paipat. Tapi Tiga Rasi sih yang paling sering bersama Akyu. Pas udah kejadian itu lu belajar lah ya, maksudnya. Mungkin karena emang lu takut motorku diambil. Iya sih. Terus gue digebukin. Digebukin nggak mungkin sih, maksudnya diapa-apain sih. Juanda emang kacau sih. Tapi gue pernah gambar di situ malam-malam ya, udah lama. Emang lagi pengen aja kan muter-muter gitu kemana, terus tiba-tiba udah deh pokok aja. Oke. Kan panjang ya, gue lupa di titik mana gitu. Polisi ngider, dicuekin. Akamsinya emang rese. Iya. Teriak-teriak, bang tulisin nama gue, bang tambahin bintang. Anjing, jadi lu yang nyuruh-nyuruh gue nih. Boleh minta satu gak? Iya, kadang-kadang kayak gitu anjir. Gue tuh cukup ketus sama orang yang kayak gitu. Jadi gue nggak mau ngomong. Gimana lo nanggepinnya? Gue colek yang samping gue. Jadi kan gue ditemenin nih sama si Tiga Rasi. Iya. Bang. Sambil nunjuk-nunjuk gitu yang kayak. Akhirnya kemudian dia yang ngobrol, yang nanggepin. Iya. Soalnya gue jutek banget. Kalau di jalan emang gue ketus ya. Enggak cuy, kalau di jalan emang lu mesti kayak gitu sih coy. Karena lu cewek sih. Takutnya kan ya ibaratnya yang gituin lu cowok ibaratnya lebih mempunyai power ya. Emang lu harus kayak gitu sih kalau gue bilang sih. Cuma sejauh ini lu berarti udah main aman ya? Minta temenin ya? Minta temenin. Belakangnya pernah gambar malam-malam gitu cuy? Enggak, malam-malam gue ngurusin bahan buat meeting besok. Ngurusin submission. Sekarang kayak gitu hidup aing. Tapi lu nggak punya feel buat misalnya karena kesuntukan lo kerja segala macam tiba-tiba gue pusing nih, gue pengen relaksasi dulu nih, ngider malam-malam. Pernah terlintas apa enggak? Oh berarti beda ya. Karena ada cuy kayak gitu, gua dan temen gua entah siapapun yang kayak gitu, mungkin Darbots kayak gitu kan kepenatannya dalam ini
dalam menangani itu. Iya kan, bisa juga. Oh lo, ya berarti itu kayak gitu. Gue tipe ngerem. Gue nggak bakal gambar sampai gue merasa sketch gue udah sempurna. Iya. Terus gue enggak cuy. Malah gue mes sama graffiti artis yang introvert yang ngabisin waktu di kamar. Yang waktu itu apa acara Gardu yang lo bikin boneka dari kaleng tuh? Oh, Iron Hall acara Gardu apa sih anjing gue lupa. Nah itu ada satu Street Dealin anjir. Terus ada satu street artist Vivus tahu lo? Tahu. Nah itu kan gue kepoin emang gambarnya anjing nih. Gue baru tahu kan kalau selama ini dia nggak pernah ada di permukaan kan. Gue udah ngikutin kan udah lama. Maksudnya anjing kayaknya ini orang introvert. Gue nggak tahu sih dia introvert apa enggak. Maksud gue tapi kayak hidden gem banget nih. Iya cuy. Maksudnya ya mungkin ya nggak tahu juga sih masing-masing orangnya juga sih. Kayak gitu sih. Udah kita lupakan lah itulah anjing. Nih pertanyaan gue nih. Ini pasti bakal lu pikirin juga sih. Atau mungkin pas lu udah ngejalanin ya, lu udah what the fuck lah. Someday nih, nah kalau lu udah nikah, lu masih berharap lu bisa berkecimpung di dunia graffiti nggak sih? Atau misalnya, yaudah gue udah nikah, udah bye. Gitu cuy. Lu bisa contohnya Bunga ya, senior lu, masih walaupun punya anak dia masih gambar nggak sih? Masih. Iya tuh. Nah itu kan dia, lu kan punya cara lu sendiri. Nah lu punya mindset kayak gimana tuh? Gue nikah nggak kebayang sih bang. Anjing. Gue nikah nggak kebayang. Justru orang-orang kayak lo nih yang bakal nikah. Sumpah gue berapa kali gue ketemu orang-orang kayak gitu, maksudnya entah cewek entah cowok sudah nikah anjing. Wah, maksudnya lo biar lo siap aja gitu mentalnya. Someday anjing tiba-tiba kan. Ya anggaplah misalnya someday nih ya. Nah terus lo apa namanya udah cukup dewasa deh gitu. Iya, dan lo masih pengen berkecimpung di dunia graffiti yang notabene misalnya cowok lo bukan di dunia seni misalnya ya kayak gitu. Lo masih ada keinginan kayak gitu gak sih? Masih. Dan lo berusaha untuk pasangan lo ngertiin lo gitu ya? Dengan cara apapun. Gue tuh punya cita-cita kalau udah gede gue punya studio gitu. Kayak di rumah gue tuh ada ruangan yang jadi studio gue. Oke. Buat ngelukis, buat bikin desain, seriusan? buat sketch. Selama ini di gambaran gue ada easel, ada sofa, ada kulkas isinya bir. Sederhana banget cita-citanya gitu. Tapi ini sih ya dengan tempat pensil yang ada spidol Posca yang lengkap anjing. Udah settle down terus kalau pengen apa-apa gambar ya. Nah, maksud gua misalnya someday lo kayak gitu ya. Berarti lo mau nggak mau ngedirect pasangan lo untuk nerima lo apa adanya ya. Dengan kondisi lo yang seni. Iyalah. Bukan gua ngedirect sih kan pada dasarnya. Ntar ujung-ujungnya ngertiin lah mungkin. Iya sih, karena kebanyakan iya sih, nggak tahu juga ya. Temen gue yang tadi nikah, jadi sebelum ini gue ke kondangan ya, terus itu narasumber gue yang sebelumnya ada ilustrator kan, terus dia nikah sama cowok yang notabene bukan di dunia seni, tapi emang nerima gitu cuy. Tapi nggak tahu juga sih sifat orang. Wah kalau nggak nerima emang kenapa? Iya maksud gue. Ya kan ada juga coy misalnya yang misalnya nanti jodoh lo orang jurnal atau admin yang hitung-hitungan duit yang nggak ngerti tentang kotor-kotoran, tentang ngaduk cat gimana, terus ngelihat satu tempat yang emang berantakan. Nah itu lebih ke situnya cuy. Apa lo nanti ya ini masih jauh sih, maksudnya lo juga nggak tahu ntar gimana ya, tapi lo berusaha nanti bakal ini pasti. Tapi apa ya? Gue mikirnya semua orang punyalah bagian pribadi dari dirinya sendiri. Oh. Ya,
contoh mungkin dia hobinya tenis meja, dia punya meja tenis meja dan dia main sama gue, tapi kan bisa tuh gitu tuh. Ini pintar nih orang nih. Iya. Kan enggak apa ya? Itu bukan sesuatu yang harus dia tentang dan bisa dia tentang. Hobi dan kegemaran, masa gue harus meninggalkan satu hal demi dia? Iya. Pengorbanan macam apa itu? Terjawab sih. Iya. Iya, tapi ya cara lo seperti itu ya. Banyak juga cara yang beda. Cuman bisa juga sih cara kayak gitu ya. Oke. Nih, lo yakin gak sih graffiti bisa ngidupin keluarga? Nah, contoh kecilnya ya kayak yang udah tenar Darbot gitu. Nah, tapi di dalam diri lo nih, lo yakin gak sih dengan graffiti? Misalnya lo artis graffiti artis, tapi lo bisa ngedesainin produk ini, maksudnya, tapi dalam lubuk hati lo bisa gak sih ngidupin keluarga? Dari roots pertama graffiti. Karena gue sudah berkecimpung di dunia kesenian nih, tentu saja bisa. Maksudnya gue udah paham nih pattern orang gimana cara dia kemudian dapetin pasar, kemudian dia harus ngapain, dia harus ngedeketin siapa, dia harus lakuin apa supaya dia kemudian dapet. Karena lu juga pengurus Ladies on Wall ya? Gue ngurus fashion wall, gue pernah jadi graphic designer di sebuah galeri, gue pernah kerja sama orang seni. Lu tahu? Gue tahu. Anjir. Tapi kan pada dasarnya memang popularitas bukan hal yang gue inginkan. Tapi itu emang bakal nyamber ke popularitas ya? Secara langsung. Nyamber, karena kalau lo mau menghidupi, lo perlu orang beli karya lo. Oh iya, benar cuy. Selain lo punya style, sekalian lo punya gaya, lo harus punya popularitas. Itu tuh hal yang harus lo miliki kalau lo pengen. Selain originalitas, selain idea, gagasan, selain gaya. Berarti percuma dong, misalnya ada graffiti artis yang ibaratnya kayak gue lah, beli kaleng nih, banyak nih Montana, ayo kita gambar keluar, foto, udah gitu doang, selalu tanpa ngikut pameran segala macam, mati. Percuma ya? Pasti mati. Anjing. Kan tergantung targetnya apa. Berarti lu berarti intinya sosialisasi dong. Iya, lo harus bisa jual diri lo sendiri. Bahkan kalau lu mau menjadi lu mau menjadikan graffiti sebagai sumber penghasilan, kan berarti itu lo jual. Iya. Lo menjual sebagian dari diri lo menjual karya lo. Karya kan ekspresi gitu loh. Cuma cara lo ngemasnya supaya kemudian itu menjadi sumber penghasilan itu yang orang kadang lupa. Mereka cuma terbutakan, gue pengen popularitas sih cuy. Gue pengen follower gue sekian ribu. Gue pengen orang tuh nge-like karya gue, komennya tuh bukan emoji, komennya kata-kata gitu. Fana banget ya, iya. Duniawi banget sih. Itu belajar dari emang lo jalani nih. Pengalaman nih. Dan lu sama orang yang tepat ya, si Bunga ya. Kenapa? Lu kenal Bunga dari mana sih? Gue kenal Bunga tuh dari Delet. Jadi Delet. Dan emang masuk yang malu ya orangnya? Delet gambar sama gambar gue kemudian dikirim ke Bunga, nih ada cewek nih gambar. Akhirnya gue diikutin Ladies on Wall, sesederhana itu gitu. Iya. Apa sih emang lucu emang, kalau didengar dari cerita lu diberkahi, udah lu graffiti udah jangan coba jadi pramugari, jangan coba jadi dokter anjing. Udah karena emang jalur lu tuh udah kelihatan dari situ. Lu cerita kayak gini ke orang-orang juga ya udah graffiti anjing. Lu tuh kayak gitu sih. Iya. Namanya juga manusia mah tetap pada pengen ya, Bang. Iya sih, emang sih. Pengen naik pesawat. Anjing dari pramugari bangsat. Naik pesawat tuh gak seru. Kenapa ini? Bukannya malah bikin deg-degan ya? Gue suka. Malah doa supaya jangan jatuh apa gimana cuy. Gue tuh sampai hampir berantem sama orang gara-gara gue udah book tiket gue di sebelah jendela, tapi yang duduk di situ bukan gue. Kan nggak bisa emang. Maksudnya
emang terus sesuai urutan kan. Iya. Tapi karena dia beteka dan gue nggak mau berantem di atas pesawat yang gue suka ini, gue ngalah gue. Anjing. Jadi selama di pesawat tuh diem aja gitu ya? Iya, ke Makassar, ke Manado lagi, lama kan, lumayan 3 jam sob. Gue kayak, aturan gue yang liatin dia. Anjing, senaif itu, sesimpel itu bangsa. Lu tau lah yang apa, telolet itu yang fans bus. Kan mereka suka tuh duduk di depan yang kayak. Iya, paham gua. Nah, ya ada juga gitu, orang sih gitu. Iya. Oh. Bukannya bete ngeliat awan doang cuy. Oh enggak. Lah ini nih. Apa yang lu dapet esensinya dari itu anjing? Ngeliat awan doang. Wah, langit. Wah, awannya gerak kayak gitu deh. Kadang tuh kalau udah deket daratan kan, wah itu kalau misalnya gue berdiri dia gede tuh, tapi dari sini kecil ya. Anjing cuma gara-gara itu. Seru naik pesawat. Anjing. Oke. Ini pertanyaan kayaknya udah lu jawab sih, tapi gue nggak tahu sih. Jadi di sini gue nanya, maksudnya dalam 20 tahun mendatang lo bakal konsisten dengan apa yang lo lakukan sekarang? Iya. Pasti ya, kalau gue dengar dari tadi lo ngomong panjang lebar tentang graffiti, ya lo pasti 20 tahun mendatang pasti tetap ngelakuin ini ya. Mungkin atau nanti kiamat sih, cuman maksudnya 20 tahun mendatang pasti lo bakalan tetap melakukan kegiatan ini kan ya? Gue gak punya gambaran masa depan sih bang. Gambaran masa depan gue tuh besok gue makan Indomie goreng apa Indomie kuah gitu. Anjing. Gue serius, tapi karena gue melakukannya, karena gue suka. Lo pakai hati gak sih ngelakuinnya? Kayak ngurus ladies on wall. Pakai, karena ini kali pertama gue memutuskan apa yang gue pengen. Jadi gue sekolah grafika mau bapak gue sekolah seni rupa mau bapak gue, tapi bapak gue nggak menentukan untuk gue suka graffiti. Oke. Gue nih yang milih nih, jadi gue menyukai. Tapi tetap gue memiliki keresahan kenapa gue kayak nggak punya style, yang lain punya style gitu lah. Oh. Itu yang gue resahkan. Coba orang lain suruh ngurus, pasti nolak. Nolak sih. Panitia tahun 2020 belum ada sampai sekarang. Tahun lalu. Oh berarti bakalan mau diinin lagi ya? Iya kan acara tahunan. Acara tahunan, mampus. Online aja lah, pakai Zoom. Aing mau pakai tablet gambarnya. Aing udah Agustus cuy, bentar lagi Desember. Iya kan. Wah puyeng nih emang bangsat Covid nih emang. Kita selalu udah kayak baru kemarin selamat Natal bang, sekarang udah mau selamat Natal lagi. Cuy, parah cuy. 2020 emang parah cuy. Turbo. Kacau sih, iya. Nih pertanyaan terakhir nih anjing. Kayak pesan untuk pemerintah percuma sih kalau misalnya. Jadi gue mau nanya di sini ya, pesan untuk pemerintah supaya anak-anak yang berkesenian graffiti atau apapun bisa lebih ditingkatkan. Kayak bahas sih nggak bakal didengar juga. Lebih kayak ini aja deh. Lo pernah jadi guru ya? Terus mungkin lo pernah nggak sih pas ngajar tiba-tiba ada anak yang ibaratnya di pojokan terus gambar gitu, maksudnya yang nggak ngerti hitung-hitungan segala macam, lo bisa kasih masukan buat dia nggak sih yang hobi gambar cuman namanya SMA nggak tahu ya jurusannya apa, DKV atau seni rupa atau apapun, lo bisa kasih kayak petua lo sebenarnya tuh jurusan yang lo lakuin nih misalnya gambar-gambar tuh ada gitu. Itu sih lebih ke itu sih, kata-kata itu. Pas gue jadi guru, gue mempraktekkan ini. Cuma pendekatan gue terlalu friendly sampai mereka ngerasa itu kayak kakak gitu, bukan kayak guru. Oh, jadi nggak masuk cuy? Enggak, jadi gue menceritakan kisah pribadi gue di kelas. Iya. Seriusan? Enggak, gue menceritakan gimana caranya gue masuk kampus negeri. Oke. Itu kan selalu jadi cita-cita orang kan. Gue ngebagiin nih, ini soal ujian gue, soal ujian asli tuh nggak pernah ada yang ngasih kan, tapi gue ngasih nih soal ujian gue yang kita boleh bawa pulang. Gue kasih, kalian fotokopi kalau yang mau. Ternyata semua kelas yang gue ajar mau di fotokopi semua tuh. Terus kemudian gue ngejelasin susah
susah untuk lo menetapkan apa yang lo pengen sekarang. Maksudnya? Jadi, gue suka gambar, tapi kan gue nggak tahu apa yang pengen gue lakukan dengan gue gambar. Iya, itu dia. Terus kayak gue ngasih insight gitu. Iya. Ada nggak sih hal yang lebih spesifik lo suka? Jadi gue mulai percakapan. Kalau hanya sebuah kalimat untuk menggembar-gemborkan semangat orang itu nggak bisa. Bullshit ya? Itu bullshit banget. Iya. Nggak bisa diaplikasikan. Tapi kalau misalnya lo mulai dengan percakapan nih, masuk. Jadi gue nanya ke salah satu murid gue, lu kan make up, lo mau kuliah apa? Gue pengen fotografi. Tapi dia akhirnya masuk DKV. Pas di DKV gue yang kayak, bisa yuk dicobain dulu. Kayak bahkan pas dia kuliah tuh gue yang kayak, ayo yuk coba. Apa sih yang bisa gue bantu? Kalau gue bisa gue bantu gitu. Jadi kayak daripada lo kemudian ngediktein orang, digandeng gitu loh. Oh iya, ditemenin ya. Kalau tagline buat menyemangati orang itu tidak ada. Lo harus gandeng. Ya. Karena jalan sendiri itu nggak seru. Lebih ke ini sih berarti kalau lo yang lo omongin, lebih ke orang yang berkesenian ngebawa orang yang bingung gitu mau ngapain gitu. Berarti kebanyakan emang mesti kayak gitu ya? Karena jujur gue nggak ngerti ya gimana pemikiran anak SMA atau SMK atau gimana pun ya, yang nggak ngerti hitung-hitungan segala macam, yang ngertinya gambar doang, nyuruh dia buat ini lo ada jurusan yang baik buat lo, entah DKV lo suka gambar kan gitu-gitu. Nah untuk ngasih kayak petuahnya emang agak sulit ya. Parah. Jadi contoh Binus nih. Binus tuh desainnya kan udah dipecah-pecah sama dia, yang interaktif. Ada yang fashion juga udah ada, yang fotografi ada. Gitu tuh. Lebih terjurus lah. Makanya kemudian harus dimulai dengan diskusi gitu. Ada nggak sih yang lo gemarin gitu? Gue tahu nih sense berkesenian lu bagus. Lo menyukai genre musik ini, cara lo berpakaian kayak gini, lo suka gambar salah satunya. Tapi kan itu bukan hal yang wajib gitu. Apa sih yang menurutmu menarik, dan kalau misalnya lo geluti untuk jadi sebuah pekerjaan mungkin, atau lo geluti selama 4 tahun nih, 4 tahun tuh komitmen lo. Jadi kemudian gue kayak ajak ngobrol, gue jelasin, kalau jurusan ini gue punya temen nih di sini, dia tuh kuliahnya kayak gini, ngebahas ini. Lu jelasin? Gue jelasin. Gokil. Jadi kayak itu pas pada saat lo masuk langsung jelasin materi. Kadang ada yang trigger nanya karena butuh tapi nggak ada yang ngomong. Gitu. Jadi apa ya, salah satu guru di 6 nih ngomong kayak gini, gue tahu kenapa murid-muridnya tuh suka sama lo gitu. Gimana bu emang gitu? Karena lo tuh bisa jadi kakak gitu. Lo tuh cara lo ngajar dan pendekatan lo tuh bisa mereka terima gitu. Iya. Terlalu kaku sih guru Indo. Iya sih. Cuma alangkah baiknya kalau komunikasi yang terbuka dan dialog yang aktif antar tenaga pengajar dan siswa itu ada gitu loh. Jadi nggak tersesat kayak gue suka nih kalkulasi, tapi kan kalkulasi tuh nggak cuma titik kalkulasi itu doang. Iya. Begitu dia kuliah kan dia ambil akuntansi nih, contoh. Di akuntansi nih ada kalkulasinya juga, ada matematika dasarnya juga, kan itu tuh nggak dijelasin. Iya. Benar. Orang-orang yang pengen masuk seni rupa juga atau masuk desain tuh, tentu saja yang pertama kali gue kenalkan Nirmana. Nirmana parah sih. Nirmana itu lulus dong. Ambil doang. Seriusan? Kali gue anjing. Mau yang 2 dimensi, mau yang 3 dimensi, gue sekali doang. Trimatra yang 3 dimensi. Trimatra lulus lo? Lulus lah. Seni rupa. Gue. Berarti lu sama kayak gue, kan gue basicnya SSN, sarjana seni. Nah iya. Jadi Trimatra juga gambar. Lu semester awal bikin garis-garis nggak sih? Iya. Pakai kertas biasa. Itu banyak tuh yang putus di situ anjing. Itu kan Nirmana kan melatih
Apa? Ini komposisi cuy. Komposisi. Iya. Gue juga pertama ngeliat anjing cuma gambar kotak-kotak, anjing cuma gambar garis ngeblok gitu. Buat apa gitu? Ternyata untuk gokil sih mesti. Oh iya, untuk kayak iya sweet tiba-tiba masuk kotak nih. Anjing sih gokil sih. Iya. Tapi kan kalau misalnya cuma kamu suka gambar, berarti di kafe kan dia nggak tahu apa yang harus dihadapin. Itu yang terlewatkan. Lebih bagusnya kita temenin ya. Iya. Kok dijelasin doang agak susah ya? Mesti bener-bener kita gandeng itu. Iya, digandeng. Direct. Gue ngegandengnya juga nggak seindah yang mungkin terdengar. Gue yang kayak, mau di kafe, entar ada ini nih, kayak gue jelasin itu. Ini tugasnya salah satu kayak gini, gue googling kan. Iya. Oke gitu kak, bikinnya gini nih, gini jadi. Pas gitu. Dia bener-bener. Iya. Kalau lu udah kuliah, selalu ngeliat temen seangkatan lo merasa tersesat, di situ lo belajar. Iya, betul. Karena yang merasa tersesat ini bukan salah dia tersesat, karena dia tidak tahu. Iya, bener itu. Tapi yang tersesat juga punya akal-akalan. Apa yang tersesat memberikan kehidupan kepada yang punya skill tapi berkekurangan. Iya. Minta tolong kerjain dong. Iya, anjing. Itu banyak ya, itu gue bahas tuh di podcast waktu itu tuh. Jadi waktu itu yang sama si temen gue Nuki itu, gue tanya kan, sebenarnya sifat seni bisa diciptain apa emang enggak? Doi jawab bisa. Karena notabene ada temennya yang nggak bisa gambar. Kan gambar dasar gue lupa dah. Bareng-bareng tuh mereka kerjain. Minta tolong pertama ya gambarin dong gambar. Lama-lama udah lu gambar sendiri, lama-lama bisa cuy. Gitu. Paham gak lo? Iya, maksud gua kayak gitu. Dengan adaptasi lah ya. Dengan adaptasi beda sih emang sih, sama yang emang nggak tahu apa-apa tiba-tiba disodorin. Iya, ternyata suruh garis 100 lembar anjing. Iya sih. Ternyata gini ya, aku kira gini. Terus kecewa. Kuanting gue copot. Waduh. Cacat. Ya udah, sip itu doang sih berarti. Jadi si Ana ini Dak juga tidak mempunyai, menurut dia sih kata-kata wise, kata-kata bijak untuk mendorong semangat para muda-mudi yang pengen masuk di kafe atau desain atau seni atau apapun ya. Emang agak sulit cuy kalau cuma ngasih sekedar omongan bullshit. Jadi kalau perlu kita temenin nih, maksudnya bukan kita temenin sih, kita kasih jelas penjelasan maksudnya. Kalau lu ngambil jurusan ini begini nih, karena ibarat contoh gini, di kafe nggak melulu gambar, ada masuk fotografi atau apapun kayak gitu sih, lebih ke ngemong sih jatuhnya sih kayak gitu. Moto hidup lu nggak ada cuy? Moto hidup? Iya. Besok makan Indomie goreng apa Indomie goreng? Anjing. Tapi bisa jadi tajir sih. Karena lu makannya itu doang anjing. Iya. Fuck. Oke. Gitu aja kayak gue ngobrol sama Dak Jua. Ana itulah pokoknya. Lebih informatif sih. Dan ya sharing-sharing aja lah seputaran dunia persenian dan grafitian ya. Graffiti tipis-tipis sih, karena malas juga ngedalamin ngomongin tentang graffiti. Banyak yang lebih jago kan ya, Bang Jago, enak juga kan gimana. Gitu aja lah, kita tutup aja. Oke, thank you.